Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini, bertatap muka, beraju pandang. Kemudian sholawat beriring salam kita curahkan kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin dia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau ila yaumil masir. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, here's the only one example. Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan figur yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat beliau serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Quran, yang akan diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawm
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, dan maha penyayang, pencurah sayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Dari ayat tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur yang paling patut kita teladani, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sebab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok seorang pemimpin yang sangat ideal dan sangat berhasil dalam sejarah dunia, bahkan menjadi rahmatan linnas dan rahmatan lil alamin. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi seluruh metafisik dirinya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya sebagai berikut: ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin bagi rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah, setiap kamu adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Al-Hadis. Kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, sebagaimana sifat yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni pertama, sifat sidik yang artinya jujur, sehingga ia dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Kedua, sifat tabligh yang artinya menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Ketiga, sifat amanah yang artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Keempat, sifat fatona yang artinya cerdas, yakni kecakapan dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Selain itu, juga dikenal ciri seorang pemimpin Islam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaknya ia melayani, bukan dilayani, dan mendorong orang untuk maju. Dr. Hisham Yahya Al-Talib dalam bukunya tahun 1991 ayat 55 mengatakan ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam, yaitu pertama, setia kepada Allah. Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah. Kedua, tujuan Islam secara menyeluruh.
Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup kepentingan Islam yang lebih luas. Ketiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Pemimpin berpegang pada perintah syariah dan boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada perintah syariah. Dalam menjalankan tugasnya, ia harus patuh pada adab-adab Islam, khususnya ketika berurusan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tak sepaham. Keempat, pengemban amanah. Pemimpin menerima tujuan organisasi dari Allah Subhanahu wa taala dengan amanah yang besar. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakah Berani tuh Pak, nada tinggi Pak. Berani tuh. wa atawuz zakah Enggak bakal putus. wa amaru bil Emang dasarnya tinggi dia, wa nadanya. nahaw 'anil munkar Melenting. walillahi 'aqibatul umur, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surah Al-Hajj ayat 41. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan kepemimpinan Islam, yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Pada dasarnya kami ingin menegaskan bahwa pemimpin Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya secara objektif dan dengan penuh rasa hormat, membuat keputusan seadil-adilnya dan berjuang menciptakan kebebasan berpikir, pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasihati satu sama lain, sedemikian rupa sehingga para pengikut atau bawahan merasa senang mendiskusikan persoalan yang menjadi tujuan dan kepentingan bersama. Pemimpin Islam bertanggung jawab bukan hanya pada pengikut atau bawahannya semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pengemban amanah kepemimpinan. Kemudian perlu dipahami bahwa seorang pemimpin dimintai nasihat apabila diperlukan, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Tamim bin Awas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau menjawab, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin umat Islam, dan kepada masyarakat kamu. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, sebagai akhir dari syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, pemimpin harus mengambil cara dan strategi Rasul dalam memimpin dan mengemban amanah, yakni selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah dalam memimpin. Seperti inilah pemimpin yang kita harapkan mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa
agar masyarakat kita bisa mapan penuh dengan keridhaan Tuhan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian cara Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah hilafnya mohon maaf. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Sebelum salam penutup, izinkan kami bersenandung nasyid yang indah. Pemimpin ibarat mata air, menebar manfaat untuk rakyatnya, tetapi juga ibarat banjir yang dapat menghanyutkan rakyatnya. Jadilah pemimpin adil dan bijaksana, cerdas, jujur, amanah, dekat dengan rakyatnya. Jadilah pemimpin adil dan bijaksana, karena kepemimpinan kelak akan ditanya. Pemimpin yang adil itu luar biasa, kelak akan masuk surga tanpa hisab. Pemimpin yang adil itu luar biasa, kelak akan masuk surga tanpa hisab. Kelak akan masuk surga tanpa hisab. Kelak akan masuk surga tanpa